2022 ya. Jadi nanti besok nih bulan Agustus kalau Anda akan seminar KP, itu baru mengambil mata kuliah kerja praktek yang bobotnya itu 2 SKS. Nah, beberapa dokumen ini harus disetujui dulu ya, harus di-approve sama pembimbing, pembimbing di kampus ya, itu dosen nanti. Lalu nanti ada from KP kerja praktek C, F, ini nanti harus sudah diisi. Ya, C ini penilaian pembimbing lapangan. Lalu F ini pesan-pesan dari atasan. Lalu nanti from G, ini pesan-pesan dari rekan kerja. Lalu ada profil komprehensif rekan kerja. Jadi kalau yang from P, F, G, itu nanti Anda bisa lihat di buku kerja praktek. Kayak ini nih. Ya. P, F, G. Ini kan semua sudah jelas ya, tertulis di buku kerja praktek. Jadi saya rasa Anda kenapa harus bingung-bingung lagi sering masih bertanya. Padahal di apa sih career planning juga saya rasa pernah disebut ya, bahwa ini harus diisi. Dan di situ malah ada stempel. Nah, kalau memang sekarang kan sudah pekerjaannya banyak yang remote. Jadi nanti Anda boleh menyerahkan ke pihak perusahaan itu dalam bentuk soft copy ya. Mmm, yang dikumpulkannya pun juga nanti kan dalam bentuk soft copy ke portalnya ITHB. Jadi nanti Anda yang mengupload sendiri. Termasuk nanti from H ini tanda ucapan terima kasih. Nah, itu nanti ada di bagian bawah ya, nanti kita lihat. Lalu di sini juga harus ada form eee, kegiatan selama kerja praktek, ya bimbingan, nanti ada ini laporan, ini kan ada di sini semuanya, ada di bagian atas nih nanti yang harus di-upload. Nah, di sini termasuk yang ucapan terima kasih. Nah, form yang tadi, ini kan nanti semua harus submit ke portal, ini ya. Jadi ini berarti harus sudah diisi, ya harus diisi. Ini semua dalam bentuk soft copy dan di situ ada, stempel dari perusahaan sebagai bukti, termasuk paraf ya dari perusahaan. Jadi nanti kalau memang kamu misalnya ada kesulitan dengan perusahaan terkait dengan stempel, mungkin boleh nanti konfirmasi ke saya ya. Dan saya rasa kalau yang diminta ini kan perusahaan yang berbadan hukum, biasanya dia selalu sudah punya stempel. Nah, cuman aturan di perusahaan, saya rasa ini perlu stempel ya, karena yang dikumpulkan itu bukan surat pernyataan dari perusahaan yang ada formnya, kan ada surat khusus dari perusahaan ya, ada logo dan lain-lain. Nah ini kan enggak, karena dari sisi perusahaan tuh mereka harus mengisi form yang sudah disediakan oleh PHB. Ya. Ini presentasi kerja praktek itu laporan KP. Jadi laporan KP versi sekarang itu bukan berbentuk seperti dokumen tugas akhir, itu enggak. Anda hanya diminta menyusun materi presentasi PowerPoint. Nah, malah kalau di buku ini jumlahnya pun sangat terbatas ya. Jadi nanti ada jumlah idealnya sih, kalau buat IF mungkin 20 sampai dengan 25 slide itu cukup. Jadi saya perlihatkan contohnya. Dan lalu nanti di sini harus ada, eee, bahwa CV ini harus sudah di-ACC oleh si RC. Anda kan diminta, menyusun CV ya. CV ini memang disusun setelah kerja praktek, maksudnya biar Anda nih ada isinya gitu, ada semacam portofolionya, apa yang sudah Anda lakukan. Nah, nanti di sini termasuk pengajuan CV dan harus sudah di-ACC. Nah, kalau CV-nya sudah di-ACC, baru nanti Anda layak untuk seminar KP. Ya, jadi selama CV itu belum di-ACC, Anda nggak bisa melakukan seminar kerja praktek. Nah, kemudian file presentasi, ya, ini nanti akan dikirim oleh admin pusat ke dosen. Mungkin ke dosen pembimbing dan dosen penguji. Karena selama seminar kerja praktek nanti Anda bakal diminta untuk presentasi. Ya, nanti ada pengujinya akan bertanya. Maksudnya penguji itu bukan apa-apa. Kita hanya ingin mengetahui bobot bobot dari kerja praktek yang pernah kamu lakukan. Ya, mungkin setiap mahasiswa kan beda-beda ya. Ada yang misalnya, cuman testing, ada yang, testing nggak ada bikin aplikasi apapun, ada nanti yang mungkin membangun suatu aplikasi yang kompleks. Nah, kalau begitu kan jelas nanti mungkin larinya ke masalah penilaian. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat form-form yang diminta nih tadi, CFGH, ya, form CFGH. Nah, ini waktunya, durasi selama kerja praktek ini kan minimal 2 bulan.
maksimal 3 bulan. Nah, ini penting ya, perhatikan durasinya, karena nanti ketika Anda menyusun, laporan kerja praktek, ini nanti ada semacam tabel kegiatan apa yang dilakukan ya, ada timeline-nya. Nah, ini bakal kelihatan dari durasinya. Atau hitungan waktu tuh minimal 240 jam sampai maksimal 360. Ya mungkin nanti hitungannya itu begini, ketika minimal 2 bulan itu dihitung saja jumlah hari kerjanya ada berapa hari. Dikalikan per hari itu bekerja kurang lebih kan 8 jam. Jadi nanti bakal ketemu nih angka 240 jam ya. Atau kalau 3 bulan bakal 360 jam. Dapat diperpanjang bila diperlukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak ITHB dan perusahaan tempat kerja praktek. Nah, Anda kan diminta nih sama saya job desk, termasuk, surat bukti bahwa Anda sudah diterima. Itu hubungannya dengan kontrak sebetulnya. Kontrak itu maksudnya, oh Anda nih sudah bikin perjanjian, berapa lama Anda harus menyelesaikan kerja praktek. Jangan sampai misalnya Anda nih malah jadi korban, ya tiba-tiba perusahaannya mentang-mentang butuh, tiba-tiba Anda ditodong terus, ya ditodong terus untuk menyelesaikan di luar dari kontrak. Nah, padahal sisi lainnya Agustus nih Anda harus cepet cepet lulus nih, harus ada kuliah lagi kan? Nah, itu kan ada kuliah artinya Anda harus masuk kuliah, ya. Karena kan nggak semua dosen itu bisa memberikan toleransi kalau Anda nggak bisa masuk alasan kerja praktek. Atau Anda misalnya lari-lari nih antara kuliah sama kerja praktek. Ya, KP ini kan dituntut Anda nih harus profesional. Jadi nggak mungkin, "Izin ya, saya nggak bisa, eee, KP sekarang karena misalnya harus ada kuliah dulu." Nah, itu kan kamu sudah tidak menunjukkan profesionalisme, sehingga nanti bisa-bisa malah nama kampus yang jelek, atau nanti adik kelasnya itu malah yang jadi korban nih. "Wah, jangan nerima dari ITHB nih, dulu aja kakak kelasnya misalnya nggak benar." Nah, itu kan jangan sampai seperti itu. Jadi ini durasi ini diperhatikan. Eee, Sekarang nanti kamu habis KP mau kerja di perusahaan itu, ya itu silakan, itu urusan Anda sendiri ya, Anda bebas. Setelah KP ini mau terus kerja, cuman kan resiko ditanggung sendiri ya kalau Anda mau melebihi kontrak. Biarin aja deh, kemarin ini hitungannya KP gitu ya, setelah KP hitungannya Anda dibayar, ya itu silakan aja itu urusan Anda ya, tapi resiko tanggung sendiri karena Agustus itu sudah dimulai semester baru ya dan kampus itu tidak mengizinkan kalau Anda masih ada kuliah, tapi Anda sambil kerja praktek ya. Kenapa tidak diizinkan? Itu karena takutnya mengganggu tadi, ya. Jadi nggak kemana mana, ke sana mengganggu, ke kampus pun juga mengganggu. Jadi nggak jadi akhirnya kita putuskan dilarang aja gitu ya. Dan ini nanti baca ya, selama pelaksanaan apa tanggung jawab Anda nih sebagai mahasiswa, termasuk ini ya, membangun jejaring profesional, citra diri, ya, mengangkat reputasi kampus. Itu nanti sebetulnya ada di bagian poin-poin penilaian. Termasuk ini nih, mematuhi ketentuan jam kerja. Jadi jangan jangan malah, "Udah deh, ada perlu dikit-dikit izin." Nah, itu gimana cara nih kamu harus, menjaga nama baik kampus, ya. Jangan KP ini dianggap gampang. Banyak sekali mahasiswa yang menggampangkan. Yang tahun lalu nih, KP dianggap gampang. Asal aja deh, biarin aja gitu ya, mumpung lagi online, memanfaatkan kondisi online gitu ya, remote. Dimanfaatkan, kamu KP nggak dapat apa-apa, tapi yang penting, kamu merasa, ya udah yang penting kamu lolos. Terus nanti ada mata kuliah metodologi penelitian, asal bikin, atau bikin yang susah-susah, ya, biar lulus. Setelah lulus tiba-tiba kamu semua ganti topik lagi. Ganti topik kan semua dari awal nih. Nah, efeknya seperti sekarang ya, banyak yang ngambil TA ini 2 semester, 3 semester, atau TA-nya sampai bertahun-tahun, ya. Jadi pas ketika tugas akhir itu kesulitan, karena kamu nggak biasa, maunya gampang. Tugas akhir kan semua kerja mandiri ya. Nah pas, KP asal, medpen asal, pas TA itu beneran kerja sendiri, kamu nggak bisa apa-apa. Jadi jangan sampai terlena gitu ya. Oh KP sekarang waktu longgar, kamu rasanya nyantai, yang diminta perusahaan cemen gitu ya. Ya udah kamu rasanya, eee, rileks gitu ya, atau apapun lah. Nah itu jangan sampai terlena, tapi ketika pas TA kamu keteter. Nah KP ini jangan dianggap gampang,
Meten juga nanti ya di semester untuk syarat tugas akhir jangan dianggap gampang, pas TA ini down, banyak sekali kakak kelasnya itu yang seperti itu, ya. Yang dulu kuliahnya misalnya IPK-nya tinggi, pas ketika kerja praktek itu malah kayak, pas tugas akhir itu malah kayak apa ya, kayak orang nggak percaya diri, mau maju seminar aja ragu-ragu. Nah itulah ya gara-gara cuman awalnya tuh maunya serba asal, cuman ya mentang-mentang online semua diakal-akalin, nah jangan sampai seperti itu. Nah, ini nanti ada bimbingan kerja praktek. Jadi Anda di perusahaan pasti punya pembimbing, ada coach-nya kan. Nanti di sisi kampus itu juga nanti ada pembimbing yang mengarahkan kamu menyusun dokumen, eee, untuk seminar ya. Nah, ini nanti semua bisa dibaca sendiri, contoh Ibu, PPT-nya nanti ya. maaf Bu, Hana mau nanya Bu, Nanya apa? Mana? di yang tadi yang jam, yang minimal jamnya 240 jam itu Bu. Ya? Nah itu teh kan surat kontraknya tuh yang dikeluarin dari perusahaan tuh sampai tanggal 9 Juli kan Bu ya. Itu Hana hitungannya berapa bulan? Nah itu tuh hitungnya 2 bulan Bu. Ya udah, Jadi ini kan bulan masuk Mei ke sama masuk bulan, ke sini. kenapa Bu? Kan berarti kamu masuk ke poin yang 2 bulan ini kan? Iya Bu. Ya, terus? Tapi ini Bu, kan kalau misalkan di kontraknya itu, surat kontrak yang dari perusahaannya itu kan kehitungnya tuh yang minimal 240 jam itu tuh sampai Ya? tanggal 9 Bu. Tanggal 9 terus? Tanggal 9 bulan ini kan Bu, tapi ternyata kan kepotong sama ini Bu, lebaran kemarin ini Bu. Ya, gini aja, nanti kan kamu bisa lihat nih bobotnya nih, kurang lebih hitungannya. Nanti ada semacam kerjaannya selesai nggak? Nah, Ini Bu yang Hana mau tanyain, kan surat ya, kontraknya sebenarnya kan tanggal 9 ya Bu ya. ya. Cuman udah diomongin juga nih sama yang Bu, Suara kan Hana bilang putus-putus. ya udah, maksudnya maunya gimana gitu. Iya, yang penting ini Oh, aja dari kamu perlihatkan dari pihak, kurang lebih 240 jam ada nggak Hana? nah sebenarnya ada, cuman nggak sampai tanggal 9. Nah dari sini tuh dari pihak kampusnya mau nanti bikin surat janjian lagi atau nggak usah Bu? Ya nggak usah. Udah yang penting kamu bisa ngukur 240 jam. Karena kan sekalipun libur, bisa aja kamu ngerjain asumsinya dari rumah kan? Iya, Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti kamu bisa menjelaskan saja ketika seminarnya. oke Bu. Oke. Nah, eee, ini yang PPT-nya mungkin nggak seperti ini ya. Ini cuman ini ada apa, ada acuannya nih, gimana kamu menyusun nanti laporan kerja praktek. Itu nanti bisa dilihat di, dokumen KP, walaupun mungkin tidak persis seperti ini kalau buat IF ya. Karena yang saya perhatikan, ini pendekatan untuk mungkin lebih tepat itu untuk jurusan manajemen gitu ya. Nah, ini yang harus dikumpulkan tadi ya, saya cuma mengingatkan. Di sini ada data penugasan selama kerja praktek. Yang seperti ini kamu inisiatif sendiri diisi ya. Nama, NIM, itu buat semua dokumen tuh diisi. Ya, jangan sampai kamu ini mengajukan ke pembimbing di perusahaan, tapi bagian nama itu dikosong-kosongkan. Anda tuh kayak nggak peduli gitu ya. Padahal ini kan penting ya, ya, kalau, orang perusahaannya mungkin ada lebih peduli, kan dia belum tentu mau ngisi ya, dalam keadaan form kosong seperti ini. Tapi kalau memang misalnya coach-nya teliti, belum tentu dia mau ngisi kalau nama dan NIM-nya kosong. Jadi yang seperti itu kamu harus mulai ngerti, ini diisi ya. Lalu di bagian bawah, ini juga harus diisi nih ya, kota, nama pembimbing lapangan, jabatan, ini harus kamu inisiatif sendiri diisi. Jadi selama kamu memberikan form penugasan, itu data-data yang default yang menunjukkan siapa yang memberikan form ini ya kamu inisiatif sendiri diisi. Nah, masalah ini penugasan mau cara mengisinya bagaimana, mungkin kan itu tergantung pendekatan kamu ke pembimbing lapangan. Ada barangkali yang ketat nih setiap tugas harus dikirim, nanti ada di paraf.
Atau juga mungkin ada pendekatan yang penting semua aktivitas diisi dulu tanggal apa substansinya gitu ya, semua diisi, nah baru nanti diparafnya belakangan, diparafnya borongan gitu ya. Itu boleh-boleh aja nggak masalah ya. Nah yang penting, gimana cara kamu pendekatan ke perusahaan saja ya, gimana cara untuk mengisi form ini ya. Nah kemudian di sini kan ada tanda tangan dan cap. Nah stempelnya tolong aja kamu minta baik-baik, ini kan sebagai bukti ya. Karena form ini kan ITHB yang memberikan. Beda kalau form dari perusahaan, kan ada kop surat, ada logo di sini misalnya ya. Nah kalau seperti itu kan sebetulnya logo itu sudah bisa mewakili cap, ya jadi sudah ada validasinya gitu kalau logo. Dengan asumsi yang punya kop surat itu kan hanya perusahaan tersebut gitu. Nah kemudian di sini nanti ada data bimbingan selama kerja praktek, ini dengan dosen pembimbing. Nah, karena sistemnya mungkin remote, kalau ada yang mau dilaporkan ke dosen pembimbing, bisa via email ya. Jadi kalau saya sih sama, mahasiswa bimbingan suka via email, nanti tinggal enak, gampang ngeceknya ya, oh ini bukti kirim ke email kapan, nanti tanggalnya kan tinggal diisi. Di belakangan saya parafnya juga saya kadang borongan nih, nanti aja deh karena ribet gitu ya, ribet tuh maksudnya biar saya semua, insert semua, nanti saya convert ke dalam format yang lebih aman gitu ya. Nah ini biasanya saya suka belakangan, tapi nanti saya cuma tinggal cek email aja, kapan nih mahasiswa menghubungi saya gitu. Nah kemudian, yang berikutnya, ini penilaian pembimbing. Ini kan yang harus diisi tadi ya, yang form C tadi. Nah di sini, ini tadi yang diminta itu CF, nah ini yang akan di-upload. Kalau yang form tadi yang saya lihatin, yang sebelum ini ya, yang form yang ini, yang bagian sebelumnya, ini nanti saya yang ngecek. Jadi koordinator KP akan ngecek, benar nggak nih Anda ini sudah, eee, melaksanakan kerja praktek sesuai dengan aturan. Nah, di sini nanti ada form penilaian dari pembimbing lapangan. Nah, ini nanti diisi ya ketika disodorkan, NIM sama nama ini diisi, dan ini tuh diserahkan ke pembimbing lapangan itu ketika Anda sudah selesai melaksanakan kerja praktek. Ini baru diserahkan. Di sini ada 5 nilai. 5 nilai itu kaitannya sebetulnya dengan penjelasan deskripsi di bagian atas. Jadi selama kamu KP itu kamu ngapain aja, apa yang menjadikan tugas dan tanggung jawab kamu, itu nanti masuk ke bagian form penilaian yang 5 poin ini, ya. Jadi di sini nanti tinggal dicentang aja sama pembimbing lapangan, ya. Jadi kalau nilai yang bagus ya bobotnya yang tinggi, yang 5, ya. Mungkin banyak sekali KP yang nggak ada problem solving skill, itu mungkin lebih cenderung ke analisis yang ada di tugas akhir. Tapi yang nggak masalah, itu kalau nilai ini kan sebetulnya semua hak dari pembimbing lapangan, ya. Ya semoga sih saya harap pembimbing lapangan itu bisa menilai dengan fair. Jadi dia niat gitu untuk menilai kamu dengan serius, ya. Harusnya sih begitu. Karena nanti kan dari sisi kita juga bakal menilai ya, "Oh ini perusahaan ini serius nih, ini perusahaan ini, eee" nggak serius gitu ya, kadang masalahnya aja dilempar ke mahasiswa, ya terserah kamu mau ngerjain apa gitu ya. Yang penting kita punya, masalah nih, oh kita mau membuat satu aplikasi mobile atau web untuk apa gitu ya, dia nggak siap dengan fitur apa yang harus dibuat, kesannya malah ya pikirin aja ke mahasiswanya nih. Nah, kalau begitu mungkin problem solving skill penting ya, tapi kan nggak semua mahasiswa itu, eee, apa ya, mmm, punya serius membangun satu aplikasi gitu. Jadi banyak yang ya aplikasinya malah asal, nggak ada analisanya sama sekali gitu ya. Nah, walaupun nanti ketika seminar biasanya kita tanya, "Kok web yang dibuat seperti ini ya fiturnya, alasannya kenapa? Kenapa nggak ada poin-poin apa gitu ya yang nanti diajukan oleh penguji?" Nah, biasanya mahasiswa bilang, "Ya gini juga udah cukup kok, Bu." Nah, pembimbing sana nggak protes. Nah, itu kan sebetulnya bukan jawaban ya. Paling nggak kamu harus tahu nih, solusi yang terbaik dari masalah yang ditawarkan itu apa, gitu. Nah, yang form D, ini tuh penilaian dosen pembimbing. Dosen pembimbing tuh baru menilai setelah kamu melakukan seminar, ya seminar kerja praktek. Jadi ketika kamu melakukan seminar kerja praktek, baru nanti, pembimbing itu memberikan nilai.
Di sini poinnya 4 ya, kalau tadi ada 5 nilai kan, kalau ini 4. Jadi beda ya, apa yang harus diisi oleh pembimbing sama la pembimbing lapangan sama dosen pembimbing itu beda ya. Nah, kemudian ini nanti belakangan ya, yang ini nanti jangan kamu nodong sekarang ke dosen pembimbing. Itu kalau kamu sudah melaksanakan seminar. Nah, kemudian ini penilaian dosen penilai. Nah, ini pun juga pasti belum ada nilainya, karena penilai itu baru memberikan nilai setelah kamu seminar. Nah, di sini beda juga nilainya. Di sini cuma ada 2 poin ya, problem solving skill sama professional communication. Nah, ini ada 2 hal yang dinilai. Nah, kalau dari dosen pembimbing, di sini tuh ada, 4. Nah, ada 4 ini contoh nih, poin yang 4. Di sini kan dia dia meminta kamu mengumpulkan profil komprehensif. Jadi di sini ada nilai terkait dengan jumlah, profil yang profil orang ya yang kamu kumpulkan. Nah, profil komprehensif ini kan kaitannya dengan profil komprehensif rekan kerja. Jadi nanti kamu harus seakan-akan kamu harus mengenalkan lingkungan kerja kamu itu di sana seperti apa, siapa saja pegawai yang ada di sana. Nah, di sini kamu seakan-akan membuat semacam rangkuman dari orang yang kamu kenal di perusahaan, bukan teman yang sama-sama kerja praktek, ya, sekalipun itu dari kampus yang lain, itu bukan. Tetapi profil komprehensif rekan kerja yang sudah bekerja di perusahaan tadi. Jadi di sini kamu cuma tinggal menyebutkan nih semacam menuliskan kayak orang nulis biodata gitu ya, tapi isinya bisa nama gitu ya, lalu, jabatan di perusahaan, lalu mencakup riwayat profesional. Kamu bisa cerita dia tuh keahliannya apa, tugas, tanggung jawabnya di perusahaan itu seperti apa, dan apa keunggulan pribadinya. Nah, ini kan seakan-akan kamu yang memberikan, gambaran dari rekan kerja tadi, ya. Jadi kamu yang membuat, ya. Ini nggak butuh tanda tangan apapun dari, rekan kerja tadi, ya. Yang penting kamu cuman tinggal menjelaskan saja, di bahwa di tim kamu atau di perusahaan itu, siapa saja sih yang kamu kenal. Karena di sini kan istilahnya social capacity dan professional network. Jadi kita ingin menilai gitu, bahwa kamu datang ke tempat, eee, kerja, itu siapa sih yang kamu kenal, gitu ya. Ini penting ya sebetulnya untuk mengenal orang lain, untuk asumsinya sih untuk pengembangan jenjang karir kamu ke depan, gitu ya. Nah, ini kalau kamu mengumpulkan lebih besar dari 5, lebih besar sama dengan 5, itu nanti bobotnya nilainya 5, ya. Nah, ini yang harus diisi karena nanti, ini diisi oleh dosen pembimbing, ya. Ini dosen penilai ketika kamu seminar, dan ini yang tadi harus dikumpulkan ya, F. Tadi kan C, ya F. Nah, F. Sekarang F itu yang ini. F itu kesan pesan dari atasan. Nah, makanya kamu datang ke tempat kerja kan nggak hanya, "Oh, saya datang kerja." Ya udah duduk, diem, ibaratnya gitu ya. Ditanya, ada yang nanya, ngejawab, kalau enggak ya cuek. Nah, itu nggak bisa kayak begitu. Karena nanti di lampiran F ada kesan pesan dari atasan. Ya, di sini nanti ada lagi di bagian berikutnya pesan pesan dari rekan kerja. Nah, ini kan semua harus dikumpulkan, harus disubmit. Nah, di sini, dari atasan nanti dia bi mengisi biasanya tergantung, eee, maunya beliau mau ngisi seperti apa ya. Ada yang, pakai tulisan tangan, entah di-print, ditulis, di-scan, atau gimana, atau pakai tools khusus, atau cuma diketik biasa boleh. Nah, lalu nanti di sini juga nih, ini kan, Anda harus hati-hati di sini ya, sehingga gimana cara misalnya biar mereka itu lebih respect dengan apa yang sudah kamu lakukan. Di sini ada poin kesediaan menerima mahasiswa KP. Nah, apakah perusahaan masih bersedia nggak menerima mahasiswa KP di tahun yang akan datang? Ini kan Anda coba bayangkan kalau Anda, kerja nggak bertanggung jawab, KP datang suka-suka, seenaknya, kamu nggak bisa mengerjakan, terus kamu tinggalin, atau kamu sudah KP tiba-tiba ada tawaran lain dengan dibayar dengan lebih tinggi, terus kamu tinggalin. Nah, ini gimana coba kalau kayak begitu, ya? Makanya sikap Anda dari sekarang nih, coba ya
eee, kamu harus mulai lebih bertanggung jawab. Jadi ini bukan hanya menyangkut ke diri kamu saja, tapi ini sudah lebih mengarah ke citra kampus, ya. Kalau kamu nggak serius, asal, apa jadinya nih, ya. Nah, ini kan nanti harus diisi oleh atasan, ada stempel di sini ya. Nah, lalu nanti di sini harus diisi oleh rekan kerja, nih, rekan kerja di perusahaan, ada stempel juga. Itu harus diisi semua. Dan ini tanda ucapan terima kasih dan souvenir. Nah, ini mungkin Anda nanti harus tanya ya waktu career planning itu yang si Arsi menjelaskan, di mana nih Anda harus minta yang goodie bag ini, ya. Nah, ini nanti perusahaan yang mengisi, ya, yang ngisi, lalu next-nya itu, nah ini checklist dokumen KP. Biasanya ini nanti saya yang ngecek, ya. Form data kegiatan tadi yang di bagian atas, saya bakal ngecek ada nggak bukti-buktinya nih. Nanti saya paraf biasanya atau approve atau apalah atau oke. Nanti penilaian pembimbing ini semua dicek ya, ini kamu isi, tanda tangan mahasiswa itu harus diisi ya, eee, ini nanti saya ngecek, baru nanti kalau sudah lengkap, Anda bisa mengirim ke portal ITHB ya. Ini semua harus lengkap, termasuk file presentasi kerja praktek. Nah, filenya itu acuannya cara menulis ada di dokumen KP tadi. Nah, ini saya perlihatkan contohnya. Oke, yang ini ya. Nah, bisa dilihat ya PPT-nya. Nah, ini contoh nih, ini dari satu laporan kerja praktek. Ini isi slide-nya 20. Ya mungkin kalau Anda ada bagian yang harus dijelaskan, kalau lebih sampai 20 banyak banget, ya bisa aja nanti kamu siapkan aja di dalam bentuk file yang terpisah. Jadi ketika kamu presentasi, itu bisa nanti dibantu dengan file yang sudah Anda siapkan. Jadi disimpan saja sebagai file eksternal. Nah, di job desk kemarin, itu sebetulnya banyak sekali yang menuliskannya tidak lengkap. Jadi harusnya di job desk itu kan kamu cerita, kamu KP di mana, lalu kasih guide lagi dong, Anda nih KP dari kapan sampai kapan. Untuk memudahkan juga saya nge-recheck, kalau kemarin kan enggak ya, kamu KP di 3 tempat, apply ke 3 tempat, keterima ke mana juga ada yang nggak ngasih report, telat, terus kamu ngasih job desk-nya nggak ada nama perusahaan, itu kan jadi ribet bacanya. Jadi maaf kalau ada kesalahan kemarin ya. Nah ini contoh, ini berarti kan ini judul, ada di bagian awal, lalu, eee, contoh nih, ini di slide yang nomor 2 itu sekilas tentang perusahaan. Tadi ya bahwa perusahaan itu kan harus berbadan hukum. Lalu ini mungkin cerita saja nih, ya, ini perusahaan itu ada di mana, siapa pemiliknya, gitu ya. Spesialisasi perusahaan itu di bidang apa, secara umum, itu Anda bisa eee, tulis di slide yang ini contoh yang pertama ya, setelah cover. Ada badan hukumnya, kalau kamu tahu ya boleh dituliskan, nomor badan hukum dari perusahaan itu, eee, berapa, kamu tuliskan di sini. Ya itu bisa dituliskan di slide 2. Nah, ini mungkin larinya ke visi misi, ya, visi misi. Ini kebetulan, satu sekolah musik. Visi misi dari perusahaan itu apa, ya. Biasanya kalau yang slide 1 sejarah perusahaan, ini ya, dan visi misi itu biasanya bisa Anda langsung tanyakan ke perusahaan. Jadi dia sudah punya, sudah pasti sudah punya ada datanya. Atau kalau perusahaan yang cukup besar, biasanya dia punya struktur organisasi, ya. Nah, boleh kalau ada struktur organisasi ditempelkan di sini. Ya, sehingga kita tahu nih, seberapa besar perusahaan yang, tempat kerja praktek Anda gitu ya, dan nanti kita tahu posisi kamu kerja praktek itu ada di bagian mana, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, oh ini udah langsung ke masalah. Nah, boleh juga nanti di, slide ini ya di, eee, slide ketiga atau bolehlah paling nggak ditambah ke-4, itu kamu jelaskan, kalau memang perusahaannya mempunyai banyak produk, nah kamu jelaskan aja, apa nih project-project besar yang pernah dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu boleh kamu tambahkan ya. Jadi sejarah,
perusahaan, lalu visi misi, kalau ada struktur organisasi, dan apa produk yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Itu ada di slide tadi ya. Nah, kemudian yang bab 4 ini langsung ke masalahnya. Nah, di sini contoh dia merancang website, ya, ini mungkin ada tujuannya untuk apa, itu bisa dijelaskan. Nah, kalau misalnya website yang diasumsinya kalau seperti ini ya mungkin website-nya dibangun dari nol, ya sebelumnya belum ada aplikasi web tadi. Nah, mungkin kamu bisa cerita juga nih, kondisi sebelumnya itu seperti apa. Jadi awalnya tuh misalnya, oh semua pencatatan untuk absensi itu masih manual, menggunakan Excel atau apa gitu ya. Nah, sekarang mau membuat satu aplikasi website. Nah, atau misalnya ada juga mungkin kamu nih yang diminta untuk mengembangkan. Jadi sebelumnya tuh webnya udah ada, tapi fiturnya belum lengkap. Nah, seperti itu kamu, eee, dijelaskan sehingga kita tahu nih posisi kamu itu ketika awal bekerja itu seperti apa. Misalnya, diminta mengembangkan fitur baru, ya untuk modul apa misalnya. Terus kamu cerita, "Oh di web ini perusahaan sudah menyediakan, database. Jadi desain database-nya sudah ada." Misalnya ya, sehingga kamu nggak perlu, mem membuat desain arsitektur dari database. Atau misalnya, oh ternyata kamu harus nge-create tabel yang baru, ya ke dalam arsitektur database yang sudah ada. Nah itu semua dijelaskan. Bikin aplikasi web atau mobile, oh itu ternyata UI-nya sudah ada, ya user interface-nya. Nah kamu ceritakan, oh sudah ada template-nya nih, dalam bentuk misalnya apa, image, ya. Itu semua dijelaskan, ya sehingga kita ngerti nih posisi kamu bekerja itu dengan kondisi yang seperti apa. Nah jadi apakah dari nol semua harus didesain, desain UI, desain database, kamu harus nulis coding, atau kamu mengembangkan gitu. Nah, di sini deskripsi pekerjaan. Nah, apa yang harus dibuat itu dijabarkan pakai poin-poin, sehingga nanti kita gampang ikuti ya, eee eee, skopnya seperti apa, kompleksitasnya seperti apa. Ini deskripsi pekerjaan, lalu di sini ini timeline. Nah, ini yang tadi ya, waktunya itu kan antara 2 sampai 3 bulan. Nah, ini nanti dibuat nih lembar aktivitas seperti ini, sehingga kita gampang ngeceknya, ya. Yang pertama minggu 1 misalnya apa, ini survei, benchmarking, cari web sejenis, karena dia mungkin mau seakan-akan buat replika gitu. Kalau seakan-akan membuat dari awal, ngedesain atau apapun itu kan ribet ya, dia cari dulu nih nge-benchmark dari web yang sejenis. Nah, lantas di sini merancang mockup katanya nih, memilih tools. Itu berarti kan semua mahasiswa yang menentukan kalau yang ini. Ya. Mungkin kondisi ini beda-beda kan? Ada misalnya kamu KP di satu perusahaan yang sudah di-set nih, oh kamu harus pakai framework apa. Nah, mungkin kalau kamu pakai satu framework, itu kan beda ya. Kamu berarti ceritanya di awal awal minggu pertama mungkin mempelajari framework-nya dulu, ya karena kan di situ kamu betul-betul misalnya nggak pernah pakai framework tadi. Ya bisa jadi ini di minggu 1, minggu 2 kamu adaptasi dulu nih dengan framework tadi, ya. Atau misalnya ada juga yang, temennya itu KP, tapi malah di semacam di-training dulu, ya diajarin dulu nih pakai tools-nya. Ya nggak apa-apa, kalau begitu kamu tinggal menjabarkan aja, oh kamu di-training dulu nih, 1 minggu full, 1 hari malah dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, ya misalnya di-training. Ada nih yang pernah seperti itu, berarti kamu tuliskan di timeline. Nah, timeline ini, ya, ini kan harus, hubungannya dengan waktu nih, waktu yang namanya kerja praktek. Nanti ini harus ada hubungannya juga dengan deskripsi pekerjaan, ya. Nggak mungkin lah ini ada deskripsi pekerjaan, tapi di timeline ini nggak nyambung gitu ya. Apa antara masalah yang harus diselesaikan dengan timeline. Nah, ini kan lebih mengarah ke masalah, kapan mengerjakan, gitu ya. Ini semua dideskripsikan. Nah, mungkin Anda harus misalnya melakukan testing gitu kan. Nah, ini seperti ini ya, logikanya nyusunnya seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak sinkron tuh kita gampang ngeceknya ya. Oh di sini di pekerjaannya misalnya ada membuat, eee, layout front end, tapi di sini kok nggak ada nih, kapan dia bikin front end-nya?
Nah, ini kan harus nyambung ya antara masalah dengan, aktivitas yang dilakukan. Nah, kemudian di halaman berikutnya ada tahapan-tahapan ketika ketika mengerjakan ya. Mungkin kamu melakukan analisis dulu, siapa, target user-nya perusahaannya udah menentukan. Ini loh target, penggunanya. Nah, itu kan dari situ kamu bisa juga misalnya digunakan ketika mendesain user interface, kayak gitu ya. Itu kan semua dijadikan dasar-dasar ketika, melakukan, apa, menyelesaikan masalah. Nah, ini baru tahapannya seperti apa nih kamu melakukan, itu dijabarkan ya. Jadi bagaimana kamu, menyelesaikan. Nah, ini pemakaian teknologi, jadi nanti kamu bisa dijelaskan spesifikasi perangkat lunak. Ya kalau ada mungkin spesifikasi perangkat kerasnya juga dijelaskan ya, eee, tools apa yang dipakai, framework apa yang dipakai gitu ya, eee, web server apa yang harus ada. Nah, itu semua kamu jabarkan. Text editor, itu kan tools ya, text editor apa yang kamu pakai. Nah, itu kamu semua tulis, ini di, spesifikasi perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, baru di sini, ini mungkin kalau dia ini ada keterangan ketika dia tahap awal ya, melakukan survei gitu. Berarti seperti ini activity diagram, oh berarti dia membuat kalau seperti ini, ya. Dia mendesain activity diagram, user case diagram, lalu dia flowchart ini menggambarkan proses bisnisnya. Ini asumsinya admin. Nah, apa nggak tahu deh, apakah dia mengembangkan, back end-nya dulu, yang admin, gitu ya. Nah, lalu di sini misalnya ini konsep, basis datanya, entity relationship, kalau memang ada, ya. Lalu dia turunkan juga ke sequence diagram. Nah, seperti itu, ini contohnya. Baru ini mockup. Ya boleh wireframe atau mockup ya tergantung ya perusahaan. Kalau ini mungkin dia yang mendesain. Nah ini mockup-nya, baru nanti ini sudah ke output. Ya di belakang ini ujung-ujungnya ada output-nya. Ya jadi urutannya tuh apa masalahnya, lalu bagaimana tahapan untuk menyelesaikan, lalu nanti mungkin ada analisis atau fakta-fakta apa yang harus dikumpulkan, baru nanti paling akhir itu output-nya. Jadi apa yang sudah kamu buat itu ada output-nya. Nah ini ditambahkan di PowerPoint. Eee, Mungkin ketika kamu seminar, ada juga nih perusahaan yang tidak mengizinkan, eee, produknya didemokan, ya. Jadi kalau banyak banget yang ada yang nggak boleh, karena masalahnya mungkin sifatnya produknya, internal perusahaan, jadi dia nggak mau di-publish dulu ya atau apapun apapun alasannya. Nah, atau bisa juga mungkin ada perusahaan yang nggak boleh memperlihatkan arsitektur database-nya, ya. Mungkin kamu ketika kerja sih dikasih ya seperti apa gambarannya, tapi ketika ditambahkan di PPT itu nggak boleh. Ya nggak apa-apa sih kalau begitu ya. Nanti paling ketika kamu seminar, pengujinya tanya, kamu cuma tinggal menjelaskan, "Oh ini Bu, arsitektur database-nya nggak boleh di-publish," atau ada juga programnya nggak boleh didemokan. Kamu jelaskan alasannya kenapa. Jadi kamu sekarang sambil kerja praktek, kan mulai sambil mengumpulkan data nih ya, untuk laporan KP. Ya, jadi jangan sampai kamu sekarang KP, terus tiba-tiba udah beres saja ya, ternyata buat laporan KP ini banyak data yang kurang. Kamu terpaksa sampai menghubungi lagi perusahaan. Nah, jangan sampai kayak begitu. Karena kalau kayak begitu nanti kan perusahaannya udah males diganggu sama kamu, ya. Kan kamu KP-nya udah beres gitu, kenapa masih harus mengganggu? Nah, itu jangan sampai seperti itu, ya. Jadi sambil kerja, sekarang sambil mulai mengumpulkan, kira-kira, gimana nih, kamu mau menyusun laporan kerja praktek, data apa yang diperlukan. Sambil kamu ngumpulin data, sambil kamu juga minta izin ke perusahaan. Data mana yang boleh kamu gunakan untuk membuat laporan kerja praktek, ya. Jangan kamu sampai nggak izin, nanti bakal salah nih kalau kayak gitu ya. Takutnya apa yang kamu kerjakan itu sifatnya rahasia buat perusahaan gitu ya. Jadi kamu sambil minta izin, mana yang boleh kamu gunakan, di laporan kerja praktek dan akan digunakan ketika seminar dan yang bakal melihat itu artinya dosen pembimbing dan dosen penguji gitu ya. Nah ini output-nya
Ini kan harus tahu ya, kamu cara desain seperti ini. Ini walaupun sepele, misalnya kamu pernah belajar IMK nih, oh ini kalau mana yang harus pakai drop down list, gimana cara nginput bahwa ini datanya berbentuk angka. Kalau angka kan berarti teks biasa nggak boleh masuk misalnya ya. Nah yang begitu-gitu kamu harus tahu nih aturan mainnya. Walaupun sepertinya itu sepele ya. Lalu form ini kan alangkah bagusnya kalau bikin form itu ada validasinya. Ya jangan sampai kamu misalnya ketika buat, udah selesai, terus, ketika seminar nanti yang ujian nanya, "Kok bikin formnya kayak gitu? Masa, password nggak ada retype password?" Misalnya. Terus kamu dengan santainya bilang, "Ya nggak apa-apa Bu, orang di sana juga iya-iya aja, nggak komplain." Nah, itu sih bukan, karakter mahasiswa yang unggul kalau gitu ya. Kamu kan harus punya inisiatif nih untuk membuat sesuatu sistem walaupun nggak ideal, tapi kamu paling nggak harus tahu konsep yang standar lah dari aplikasi yang dibuat gitu. Nah, ini kan udah ke output seperti ini ya, ini output. Nah, ini mungkin persoalan lagi yang lain, kalau yang ini ya, yang ini. Jadi bisa jadi kalau ada beberapa persoalan, kamu kamu nggak usah nggak usah penjelasannya itu per masalah, gitu ya. Ini sepertinya masalah yang lain, gitu. Jadi boleh kamu menjelaskan per masalah. Nih, ya ini testing. Nah, testing itu mungkin ada standar untuk testing. Ya kalau enggak, ya kamu jelaskan, mungkin di perusahaan itu punya standarnya untuk testing, ya. Gimana cara, eee, melakukan ya, gimana cara melakukan pengujian terhadap sistemnya. Apakah ada standar atau perusahaan sudah menyediakan, nah kamu tinggal tinggal jelaskan aja, ya, bagaimana cara nguji. Paling bagus kan hasil pengujian itu nanti gimana cara dia menyimpulkan, ya dari sistem yang dibangun, dari hasil pengujian-pengujian tadi. Nah, ini baru yang halaman 20 ini terakhir ya, hal yang penting dipelajari selama kerja praktek. Jadi, hal yang penting itu ketika kamu menyelesaikan masalah tadi, eee, pelajaran apa yang kamu dapat gitu ya, yang, mmm, kalau tidak kamu melakukan itu kamu nggak bakal ngerti nih sebelumnya misalnya. Jadi bukan berarti begini ya jawabannya, ada mahasiswa yang nulisnya, hal yang penting dipelajari itu sehingga dengan kerja praktek ini saya, eee, tahu pentingnya kerjasama yang baik dalam tim misalnya, kayak gitu. Nah itu kan kalau kerjasama tim yang baik itu sebetulnya untuk pekerjaan apapun juga itu perlu kan. Nah jadi kamu harus tahu nih, mana yang kamu angkat di sini tuh harus, spesifik terkait dengan masalah yang kamu selesaikan. Ya, misalnya tadi kamu mungkin pakai framework tertentu ya. Nah, apa sih kelebihan framework tadi yang yang kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya sehingga kalau nggak pakai framework itu mungkin kamu menyelesaikannya butuh tahapan yang jauh lebih kompleks misalnya. Atau apa sih kekuatan suatu framework terhadap, eee, aplikasi yang sedang kamu bangun. Nah, itu bisa dianggap sebagai hal yang penting, ya. Jangan yang sesuatu yang terlalu umum. Misalnya gara-gara kerja praktek, oh kamu jadi on time. Ya itu sih masalah on time nih harus dalam bidang apapun juga kamu harus on time kan, ya. Jadi jangan hal yang terlalu umum, tapi yang spesifik ke masalah yang, akan kamu selesaikan, yang sudah kamu selesaikan. Ya harus yang spesifik. Nah itu. Ini laporannya, ini satu contoh laporan. Sebetulnya mungkin ada beberapa versi yang lain ya, kalau ini eee, yang ada ini kan tergantung dari jenis perusahaannya, ya. Kalau ini membangun aplikasi web gitu. Yang saya tangkap di sini sih dia mengembangkannya semua, mmm, mengembangkannya dari nol. Ada yang banyak kondisi yang lain itu kamu cuman tinggal menambahkan fitur. Nah ya sama aja sih prinsipnya, ya kamu jadi bergerak dari yang pertama ini sejarah, sejarah perusahaan. Oke, yang mau live silakan. Ya, sejarah perusahaan, lalu apa deskripsi masalah, lalu timeline. Timeline itu harus menggambarkan dari deskripsi masalah, ya.
Lalu nanti setelah itu bagaimana tahapan menyelesaikannya, lalu apa output-nya. Kalau perlu ada flowchart untuk menjelaskan proses bisnis itu boleh. Jadi, ya silakan yang mau SAP. Jadi yang kamu tulis di sini itu sebetulnya, eee, gambaran dari apa yang kamu lakukan, ya. Kalau ada flowchart, tapi bukan kamu yang buat, ya nggak usah, ya. Flowchart ini hanya menggambarkan, oh ini memang kamu yang buat. Kamu bikin analisa tahapan, prosesnya seperti ini, tuh. Ya, jadi kalau kamu nggak buat, ya nggak usah masuk ke eee, bagian tahapan tadi ya, tahapan perancangan. Ya kalau sudah disediakan oleh perusahaan, kamu cuma tinggal masuk masuk ke jabatan setelah deskripsi pekerjaan. Ini loh yang diberikan oleh perusahaan gitu. Perusahaan ngasih mock up, kamu jelaskan di sini di deskripsi. Desain arsitektur database sudah disediakan, wireframe atau mock up itu sudah disediakan oleh perusahaan ya untuk, interface yang akan kamu gunakan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Ini harus kamu buat untuk seminar kerja praktek nanti. Oke, ada pertanyaan lagi dulu nggak? Karena udah mau jam 1 ya, takutnya kamu ada yang kerja praktek, takutnya udah habis kan waktu break-nya. Oke, gimana? Nggak ada? Bu, Ya? nanya Bu, berarti Ya, yang ya. yang form KPG itu cuman 2 orang aja ya? Oh, 2 rekan aja. Form apa? Yang KPG. Form KPG, kesan-kesan dari atasan ya, sama atasan yang G itu dari rekan kerja. Rekan kerja itu, kalau memang lebih dari 1 sih harusnya boleh. Kalau rekan kerjanya lebih dari 1, harus boleh diisi lebih dari 1, yang G. Oh, Kalau atasan yang F itu pasti 1 kan. Atasan yang F ini pasti 1, tapi kalau yang ini, F ini pesan-pesan atasan 1. Dari rekan kerja itu boleh lebih dari 1. oke Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Bu, Ya, untuk bentar. acuannya itu Ada di buku kerja praktek. oh, Bentar, Joan. Ya. Kerja saya satu tim membangun apa? Itu kan kalau Joan, kalau rekan satu tim 3 orang itu berarti sama-sama teman kerja praktek kan? Ya, itu artinya bukan rekan kerja. Kalau rekan kerja itu eh, rekan yang ada di perusahaan. Jadi dia pegawai dari perusahaan tadi gitu. Bukan rekan yang sama-sama kerja praktek. Ya, jadi yang bukan mahasiswa yang sedang kerja praktek gitu. Halo. Ya, Oh, maksud saya kan dalam kelompok bekerjanya gitu Bu, yang bekerja di sananya dari timnya itu ada 3 orang gitu Bu. 3 orang berarti kamu hanya menjelaskan bagian yang kamu lakukan. Yang saya lakukan. Oh, maksudnya kan tadi kan ada yang itu kan Bu, untuk mengumpulkan keterangan juga untuk timnya kan kalau mau dapat nilai bagus kan berarti kan lebih dari 5 gitu kan Bu maksudnya. Oh, yang profil komprehensif ya nggak apa-apa. Kalau gitu ya udah seadanya, nggak usah mengada-ngada. Ya, kamu tinggal menjelaskan aja memang perusahaannya cuman ada 3 orang gitu pegawainya. Ya udah nggak apa-apa. Oh gitu ya. Berarti Ya. maksudnya kan saya misalnya bertemu dengan tim yang lain itu hanya kayak
apa namanya, human resource gitu kan Bu, HR, tapi cuma untuk tanda tangan kontrak gitu misalnya, kan nggak Oh, bekerja bersama gitu Bu maksudnya. oh ya nggak apa-apa. Kamu jelaskan aja bahwa di perusahaan ini ada namanya siapa, jabatannya apa, dan itu sebagai apa. Ya udah. Tapi Oke, kan cocok. kamu paling nggak pernah ngobrol kan, pernah berinteraksi kan? Iya Bu, semua. Udah nggak apa-apa. Oke. Nah, Oh, karena nanti ketika seminar bakal ada yang nanya kok. oh oke. Siapa yang kamu kenal di perusahaan gitu, ya? Nanti bakal ada yang nanya. Coba profil komprehensif yang kamu kumpulkan ada berapa? Ada 5 misalnya. Itu siapa aja nih gitu. Kamu kenal nggak gitu? Jangan-jangan cuman asal ngisi. Nah misalnya gitu. Oh, Itu oke. bakal ditanya. Itu nanti urusannya sama yang menilai. Ya biarin aja deh kayak apa gitu. Ya. Oh, iya. Makasih Bu. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Soal laporan? Mungkin kalau boleh sih nanti saya upload aja contoh-contoh laporannya. Tuh, seperti tadi. Kalau nanti diizinkan. Contoh laporan PPT. Oke. Udah nggak ada lagi? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nggak ada ya. Jadi untuk urusan laporan ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan ya artinya saya anggap kamu paham gitu apa yang harus dilakukan. Jadi sambil kamu kerja praktek sekarang, sambil coba mulai mengumpulkan data untuk membuat laporan. Ya, maksudnya jangan sampai kerja prakteknya selesai, baru kamu minta data gitu untuk laporan. Ya jangan kayak gitu. Ya, dan minta izin kira-kira mana yang boleh kamu gunakan di eh, laporan untuk seminar dan mana yang enggak kamu harus minta izin ke perusahaan. Oke, udah cukup Bu, ya. itu kalau list pembimbing update-nya kapan lagi ya, Bu? Nanti minggu ini Oke, Bu. ya, biar saya nggak usah berulang kali upload gitu. Jadi yang paling akhir kan minggu kedua bulan Juni ya, udah lewat ya, tanggal 12 kemarin ya, untuk job desk. Ya udah, berarti mungkin besok atau lusa saya publish. Oke, Bu. Ya, udah nggak ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada ya coba aja dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa via Classroom atau via Line. Oke, cukup ya kalau gitu. Saya saya akhiri ya kelas ini. Oke, selamat ya. Terima kasih, Bu. Ya, Makasih, Bu. ya, ya.